Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa huffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan perintah Allah, salat berjamaah, melaksanakan satu dari 5 kewajiban muslim ya, dalam hal waktu sholat wajib. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amal yang kita lakukan sejak pagi hari ini, dan alhamdulillah kita memulainya dengan sesuatu yang baik ya, berjamaah, menggugurkan kewajiban dengan melaksanakan ibadah sholat subuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai pembuka kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan kita teruskan sejak pagi ini hingga nanti kemudian kita kembali atau berpindah pada hari yang lain. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kaidah fikih itu dan kaidah dan lafadz ini atau kaidah ini sering kaidah ini juga bersumber dari lafadz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaral ma'u batalal tayammum. Pernah dengar nggih? Idza hadaral ma'u batalat tayammum. Artinya seseorang itu kalau dia tidak mendapatkan air dalam kondisi yang darurat ya, dalam kondisi darurat itu ketika air tidak dia dapatkan, kemudian kewajiban sholat itu harus dan wajib ia tunaikan pada saat itu, maka sebagai penggantinya bagian dari toharo atau bagian dari mensucikan diri adalah dengan tayammum. Maka kehadiran kami di sini sebagai pengganti dari Ustadz Agung Cahyadi hafidhahullahu wa ra'ahu, itu sebagian dari tayammuman ya, pengganti dari beliau. Jadi kalau diibaratkan beliau itu air, maka saya ini hanya sebagai debu yang semoga kami harapkan apa yang kami sampaikan ini bisa mencerahkan sebagaimana beliau mencerahkan kita semuanya dalam kajian-kajian terbaiknya. Amin, Allahumma amin. Hari ini atau bulan ini kita sedang berada di bulan yang terbaik, di antara bulan-bulan terbaik dalam 12 bulan. Atau bulan apa? Bulan Rajab ya, pertengahan bulan Rajab. Di dalam surat At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam perhitungan bulan itu ada 12 bulan
yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan-ketetapan untuk hambanya, dan di dalamnya juga di antara 12 bulan itu juga ada yauma khalaqas samawati wal ard, ada penciptaan langit dan bumi. Itu artinya penciptaan langit dan bumi itu di antara 12 bulan ini. Wa minha, dan ini penjelasan inti dari ayat itu adalah, dan di antara 12 bulan itu adalah arba'atul hurum, ada 4 bulan hurum atau kita sebut dengan ashhurul haram atau 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum fala tadzlimu anfusakum fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau menzalimi dirimu di antara 4 bulan tersebut. Maka kemudian para ahli tafsir, para ulama kemudian menafsirkan atau menyimpulkan dari hadis ini bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Haram itu bukan berarti kemudian 4 bulan itu haram, kemudian bulan-bulan yang lain itu suci, tidak. Tetapi 4 bulan haram di situ adalah 4 bulan yang dilarang untuk umat Islam untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, kezaliman dan lain sebagainya. Kalau kita menarik kejadian ini di zaman jahiliyah dulu atau di Arab dahulu, maka tidak boleh melakukan perperangan di 4 bulan ini. Nah, kemudian dalam hadis lain yang menjelaskan tentang ayat ini, salah satu mutafariqatun wa wahid, salah satu mutawaliyatun wa wahidun mutafarriqah. Nah, 4 bulan itu 4 bulan apa? 3 bulan adalah 3 bulan yang berurutan, kemudian 1 bulannya itu terpisah, yang disebut 4 bulan tadi itu. Dijelaskan oleh Nabi SAW, 3 bulan itu apa? 3 bulan itu adalah yang mutataliyah, yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, 1 yang terpisah apa? Yaitu bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu adalah 1 dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan dalam hal kebaikan. Maka orang yang melakukan kebaikan di 4 bulan ini tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga mereka yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, keburukan, baik itu maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada hakul adamiyin, kepada sesama manusia pun akan juga dilipat gandakan. Bulan Rajab 1 di antara 4 bulan itu, sehingga selain bulan Rajab itu juga bulan haram, maka dia juga menjadi bulan pembuka dari bulan-bulan terbaik setelahnya. Kita hitung misalnya dari penanggalan Hijriyah, ya, setelah bulan Rajab itu ada bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan, setelah Ramadan ada bulan Syawal, ya. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan-bulan kebaikan semuanya. Dimulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, bulan Ramadan, yang oleh Imam Zanun Al-Misri dikatakan bahwa salah satu mubarakatun, 3 bulan yang berkah, ya. Bulan Rajab disebut dengan syahrul zar'i, bulan menanam kebaikan. Kemudian bulan Sya'ban disebut dengan syahrul sakyi, setelah kebaikan-kebaikan itu kita tanamkan, kebiasaan-kebiasaan kita dalam hal membaca Quran, dalam hal melaksanakan sholat-sholat sunnah, dalam hal kebaikan-kebaikan yang bersifat muamalah, yang bersifat horizontal, itu kita tanamkan. Maka di bulan Sya'ban kita sirami terus, kita istiqomahkan terus, sehingga ketika datang bulan Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sesuatu yang tidak dipaksakan, ya, yang tidak dipaksakan. Maka ketika datang bulan Ramadan atau menjelang datang bulan Ramadan di bulan Rajab, Nabi SAW selalu berdoa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang banyak di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, karena barokah itu kan artinya ziyadatul khair atau khairun katsirun, kebaikan yang banyak.
Maka kita memohon kepada Allah agar di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita diberikan semangat, kita diberikan istiqamah, kita diberikan kesadaran diri untuk membiasakan diri ketika datang bulan Ramadan. Orang sudah tidak lagi terkejut. Kita sudah tidak lagi terkejut dengan ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan dan kita tunaikan lebih maksimal daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau misalnya di dalam cerita para ulama kita, misalnya yang paling populer Imam Syafi'i dalam setiap harinya di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali, sehingga ketika full bulan Ramadan dia bisa hampir menghatamkan 60 kali. Itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba ketika satu Ramadan kemudian mulai menghafal dari awal surat Alif Lam Mim Dzalikal Kitab sampai akhir selesai bisa. Tidak, enggak segampang itu. Betapa banyak orang yang tiba-tiba mulai rajin, mulai buka Al-Quran, mulai memaksakan diri untuk ibadah di bulan Ramadan tanpa ada pembiasaan-pembiasaan sebelumnya. Maka ketika tiba bulan Ramadan, semangat itu datang hanya seketika, ya. Makanya kemudian ada satu joke yang populer, ya, 5 hari awal soft itu penuh gitu ya. Kemudian setelah 1 minggu kemudian semakin maju umatnya, ya, maksudnya softnya semakin maju ke depan, tinggal 1-2 soft gitu. Itu karena apa? Karena tidak ada pembiasaan diri sebelumnya. Maka dalam kesempatan hari ini kami menasihati diri kami dan juga para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga benar keistiqomahan kita, semangat kita sejak bulan Rajab ini bukan untuk memanfaatkan Rajab dan Sya'ban saja, tetapi demi untuk sampai kepada goal utamanya, yaitu bulan Ramadan. Ya, apalagi nanti ada bulan Sya'ban yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turfa'ul a'malu, hada syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini yaitu jadi ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuruhuri ma tasumu fi Sya'ban. Jadi kita bicara tentang bulan Sya'ban yang akan jatuh setelah bulan Rajab itu, kebaikannya ya. Maka kemudian Usamah bin Zaid bertanya itu, ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau berpuasa paling banyak ya di antara bulan-bulan yang lain di bulan Sya'ban ini, mata sumu fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban ini. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu katsiran. Bulan itu ma baina Rajab wa Sya'ban. Bulan itu bulan di mana orang-orang manusia, umat-umatku nantinya itu lengah di antara bulan ini. Yaitu bulan apa? Ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Wa dzalika wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan itu bulan di mana seluruh amal perbuatan manusia akan dilaporkan kepada Allah. Turfa'u fihi al-a'mal, diangkat oleh Allah, dicatat kembali oleh Allah. Mereka yang melakukan keburukan dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini ia lakukan. Maka kemudian ada beberapa di antara kita kemudian memaksimalkan malam nisfu Sya'ban itu dengan amalan-amalan, dengan yang lain sebagainya, karena memang berangkat dari hadis ini, dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan itu di mana seluruh amal perbuatan anak Adam itu diangkat oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW sebagai penutup yang sangat indah sekali, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan saya suka ketika amal perbuatan itu diangkat atau dicatat, dikembalikan kepada Allah dalam kondisi saat itu saya sedang berpuasa. Maka kemudian pembiasaan diri, khususnya misalnya dalam hal ibadah puasa untuk menyambut bulan Ramadan, adalah sesuatu amalan sunnah
adalah sesuatu amalan yang sangat diharapkan, karena tidak tiba-tiba orang bisa berpuasa, tidak tiba-tiba orang bisa rajin ibadah, sholat, ditambahkan dengan sunnah-sunnah, membaca Al-Quran dengan target khatam, ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi pembiasaan diri pada bulan-bulan sebelumnya itu tidak terbiasakan. Maka marilah kita terus semangat menjaga semangat ini dalam hal ibadah sholat, mengaji, puasa dan lain sebagainya, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita dalam kondisi sangat penuh kesiapan. Baik Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maka kemudian kalau berbicara tentang mempersiapkan bulan Ramadan, ya, agar persiapan itu juga semakin matang, agar persiapan itu juga kita siapkan dengan semangat, ya, dan itu bagian dari kebiasaan kita. Kita kalau misalnya memiliki sebuah hajat, misalnya perkawinan anak atau perkawinan kita sendiri, itu bahkan persiapannya itu sudah jauh-jauh hari, ya, menghubungi vendor, mempersiapkan dana dan lain sebagainya, misalnya, atau di beberapa negara-negara di kawasan Timur Tengah, ya, misalnya di Mesir, itu persiapan itu sudah bertahun-tahun, karena menikah di sana itu tidak semudah kita di sini, khususnya dalam hal memberikan mahar, sehingga persiapan bagi seorang laki-laki sebelum kemudian dia mempersiapkan acara pernikahan, dia juga harus menyiapkan rumah dan seisinya, ya, menabung, kemudian beli lemari, kasur dan lain sebagainya. Itu persiapan-persiapan yang bersifat duniawi, yang secara sadar kita semangat mempersiapkan itu tinggi, ya, semangat mempersiapkan itu kita lakukan dengan segala macam usaha. Nah, bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba, maka persiapan-persiapan pun itu juga harus disiapkan dengan sangat matang, agar termotivasi untuk mempersiapkan persiapan itu dengan matang, dengan semangat. Maka kita juga harus mengetahui apa keistimewaan bulan Ramadan sebagai bagian dari motivasi tersendiri buat kita, ya, semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Man fariha biqudumi syahri Ramadan, barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, kan begitu. Orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan tidak hanya sekedar dengan menunjukkan rasa ekspresi senang, wah bulan Ramadan bentar lagi datang. Apalagi kemudian yang ditunggu-tunggu bukan promo-promo yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk bulan Ramadan, tetapi justru yang ditunggu-tunggu mungkin misalnya masak, kemudian suasana Ramadan, suasana makan-makan di luar dan lain sebagainya. Naudzubillah. Maka untuk menyiapkan dengan matang, perlulah kita kemudian juga mengingatkan diri kita kembali, dan kami juga mengingatkan kepada para jamaah, karena agama itu dinun nasihat, agama itu adalah agama nasihat. Maka marilah kita kembali mengingat-ingat tentang keistimewaan dari bulan Ramadan, sehingga kita termotivasi, ya, karena ya motivasi itu penting, ya, motivasi itu penting buat diri kita gitu. Apalagi kemudian kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama-ulama kita, banyak sekali kita dapatkan hadis, ayat, perkataan-perkataan yang memotivasi diri kita untuk semangat dalam hal beribadah, ya. Saya membawa kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri, yaitu kitab yang berisikan tentang hadis-hadis dalam semua bab dalam kehidupan manusia, yang hanya berbicara tentang targhib, yang hanya berbicara tentang tarhib. Targhib itu apa? Hadis-hadis yang memotivasi diri kita untuk semangat lebih dalam hal beribadah. Tarhib apa? Tarhib itu adalah hadis-hadis yang berisikan tentang ancaman-ancaman bagi mereka yang melakukan A, maka dia akan mendapatkan dosa sekian. Bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa A misalnya, maka akan berakibatkan sekian dan lain sebagainya. Semakin sering kita membaca hadis-hadis tersebut, semakin sering kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi diri kita untuk beribadah, maka semakin bersemangat pula kita untuk kemudian mengamalkan ibadah itu atau menghindari ibadah itu.
dalam bab at-targhibu fi siyami Ramadan ihtisaban. Dalam bab kitab ini at-targhib at-targhib wa tarhib li Imam Al-Mundhiri, ada bab namanya motivasi atau himbauan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dan fadilah-fadilahnya. Di antara yang disebutkan, hadis yang disebutkan atau yang dimasukkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab ini, ada sebuah cerita, dan ini bagian dari keistimewaan bulan Ramadan itu. Apa? Bertemu dengan bulan Ramadan, yang pertama ini, bertemu dengan bulan Ramadan adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita hambanya, ya, seumur hidup, dan itu berefek pada nasib akhirat kita kelak, ya, nasib akhir dari akhirat kelak kita, baik itu yang nanti akan di surga ataupun yang akan nanti di neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thalha bin Ubaidillah menceritakan tentang mimpinya, ya. Ini mimpi itu tentu tidak semuanya mengandung kebenaran, apalagi mimpi manusia biasa, tetapi ini mimpi seorang sahabat, Thalha bin Ubaidillah, sahabat yang sangat populer. Dan mimpi itu kemudian mendapat respon baik dari Nabi SAW, sehingga itu menjadi hadis, ya. Jadi hadis itu kan tidak sekedar qaul, perkataan Nabi, juga tidak sekedar perbuatan Nabi. Dalam sebuah definisi itu kan, hadis itu kan, definisi para ulama hadis itu kan kullu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Ada 4 kategori. Setiap yang disandarkan atau setiap yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya qaulin, wa fi'lin, perbuatannya, apapun yang dilakukan oleh Nabi yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan wahyu yang diturunkan disampaikan kepada beliau, itu bagian dari sumber hukum agama Islam. Yang ketiga termasuk juga min takririn, yaitu apa? Persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabatnya atau perkataan sahabatnya. Itu juga bagian dari apa? Hadis Nabi. Kemudian yang keempat adalah sifatin khalqiyah au khuluqiyah, sifat yang berkaitan dengan fisik, ya, rambut beliau, fisik beliau dan sebagainya, itu juga untuk kita teladani. Kemudian khuluqiyah, akhlaknya beliau. Baik, kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thalha bin Ubaidillah tentang masuk bulan Ramadan, bertemu kita dengan bulan Ramadan adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, dan itu berefek pada nasib akhirat nanti kita. Dalam hadisnya, riwayatnya, Thalha bin Ubaidillah mengatakan, inna rajulaini qadama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 pemuda, 2 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma ma'an. Dan kemudian mereka berdua ini masuk dalam Islam atau berbaiat kepada Nabi secara bersamaan. Ada 2 sahabat datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, saat itu sudah hijrah. Datang kepada Nabi, kemudian mengikrarkan keislaman mereka. Artinya Islamnya bareng-bareng, ya. Bukan ada yang Islam duluan kemudian Islam terakhir, bukan. Ini Islamnya bareng. Wa kana islamuhuma ma'an. Wa kana ahaduhuma asyadda istihadan minal akhar. Dan salah satu di antara 2 orang tadi itu lebih rajin dalam hal beribadah. Yang satunya biasa-biasa saja. Kan manusia itu kan mempunyai domir yang beda-beda, kesadaran yang beda dalam hal mengamalkan agamanya. Ada yang ibadahnya semangat, ada yang ibadahnya biasa. 2 saudara kandung saja yang lahir dari satu rahim itu punya perbedaan dalam hal melaksanakan ibadah. Ada yang rajin, ada yang biasa-biasa saja. Nah, salah satu di antara 2 orang ini yang datang kepada Islam, datang kepada Nabi, mengikrarkan keislamannya, itu salah satu di antaranya itu paling rajin, ya, paling rajin. Faghaza al-mustahidu tsumma stushhida.
Kemudian salah satu di antara dua orang tadi yang rajin itu dia ikut salah satunya itu yang lain ya, yang satunya itu rajin beribadah, yang satunya itu biasa. Yang rajin tadi itu faghaza al-mustahidu tsumma stushhida. Yang rajin beribadah, yang lebih rajin beribadah tadi itu dia ikut berperang bersama Nabi, kemudian meninggal dalam kondisi mati syahid. Dan kita tahu bahwa mereka yang meninggal dalam kondisi mati syahid surga ya. Kullu qutratin, setiap tetesan darah yang jatuh dari mereka yang itu suci itu ya, itu sangat suci. Bahkan mereka itu oleh Allah dalam ayat yang kami baca tadi tentang orang yang meninggal dalam kondisi berperangan itu fahum ahya, mereka itu seakan-akan hidup bersama kita gitu ya. Taib. Artinya salah satu yang tadi mustahid tadi, yang rajin beribadah, dia meninggal. Famakasa ahaduhumal akharu ya, kemudian salah satu yang tadi itu tetap hidup ya, limuddati sana, kemudian dia tetap hidup untuk 1 tahun ya, selama 1 tahun. Kemudian qala Tolha, kemudian Tolha berkata, fara'aitu fi ma yara naimu. Tolha bin Ubaidillah berkata, maka kemudian saya melihat apa yang dilihat oleh orang-orang yang sedang tidur, yaitu sedang bermimpi. Dia bermimpi, apa katanya? Bainama ana inda babil jannati. Ketika itu saya berada di depan pintu surga, fa idza ana bihima, maka saya sedang bersama dengan dua orang tadi itu. Orang yang rajin beribadah dan meninggal dalam kondisi mati syahid. Orang yang satu tadi dia meninggal 1 tahun setelahnya ya, 1 tahun setelahnya kemudian dia meninggal dalam kondisi bukan mati syahid gitu ya. Kemudian fa'ana bihima, dan pada saat itu dalam mimpi saya bersama dua orang tadi itu. Fa kharaja kharijun minal jannati fa'adzina lilladzi matal akhiru minhuma. Maka keluarlah seseorang, yaitu kemudian dijelaskan oleh Nabi, yaitu malaikat ya, penjaga surga, keluar dari surga kemudian memanggil orang yang meninggal terakhir, yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang meninggal juga bukan dalam kondisi mati syahid. Memanggilnya kemudian memasukkan ke dalam surga lebih dulu. Yang satunya bagaimana? Yang satunya nanti belakangan. Kemudian dilanjutkan summa raja'a fa'adzina lilladzi istushhida. Kemudian malaikat ini keluar lagi, kemudian memanggil satu orang tadi itu yang meninggal lebih dulu dalam kondisi mati syahid. Artinya orang yang ibadah yang biasa-biasa saja itu masuk surga lebih dulu, kemudian yang lainnya itu belakangan ya. Kami lanjut, misalnya kemudian hadisnya summa raja'a ilayya faqala irji fa illam ya'ni laka. Kemudian malaikat itu keluar kembali yang ketiga kalinya, kemudian mengatakan kepada saya, irji fa illam ya'ni laka. Kembalilah engkau karena belum waktunya engkau masuk. Maka kemudian seketika itu dia bangun ya, kemudian membicarakan kepada para sahabat ya. Thumma raja'a fa asbaha Tolha yuhaddisu nasa fa'ajabu. Kemudian Tolha itu keluar berkata kepada para sahabat, dan para sahabat saat itu terkejut, heran-heran, kok bisa orang yang dua orang yang masuk Islam secara bersamaan, yang satu lebih rajin beribadah meninggal dalam kondisi mati syahid, itu belakangan masuk surga ketimbang orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, meninggal juga tidak dalam kondisi mati syahid. Maka kata summa balagha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian cerita ini sampai kepada Nabi ya, mendapat respon dari Nabi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyi dzalika ta'jabun, buat apa kalian terkejut dengan kejadian ini? Jawabannya, alaisa qad makasa ba'dahu sana, bukankah orang yang ibadahnya biasa-biasa saja ini itu lebih lama meninggal 1 tahun? Fasalla kada min sajdatin wa adraka Ramadan fasomahu. Bukankah ada waktu 1 tahun, jeda 1 tahun dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup,
melaksanakan sholat-sholat yang diwajibkan kepadanya. Kemudian ini khususnya tadi wa adraka Ramadan fasomahu, kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Ya, qalu bala, kemudian para sahabat mengatakan iya benar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fama bainahuma ab'adu mimma baina samai wal ard. Ya Allah, maka pahala atau kebaikan, keberkahan hidup antara kedua orang itu seperti langit dan bumi. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya, melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, yang bersifat mustahab, istihbab, itu lebih afdol dalam hal keberkahan hidupnya dibanding mereka yang meninggal lebih dulu. Maka tidak salah kemudian Nabi yang sudah dijamin surganya, yang sudah diampuni dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang sudah lalu dan yang akan datang, itu masih berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu Nabi masih mengharapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ada waktu kita 1,5 bulan kira-kira, ya, untuk kita mempersiapkan baik dari sisi kesehatan kita, fisik kita, ya. Walaupun mungkin misalnya masih ada sakit-sakit yang menempel di tubuh kita, ada semangat yang masih kurang, kita pompa dari sekarang. Kita jaga kesehatan kita, kita memohon kepada Allah agar bulan Ramadan itu kita dipertemukan sehingga kehidupan kita sepanjang tahun ini, sepanjang hidup ini, itu Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita sepanjang hidup ini, ya. Amin Allahumma amin. Nah, kesempatan itu juga yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak disia-siakan. Ya. Dalam sebuah riwayat, ya, Sayyidah Aisyah itu pernah mentazkiyah atau pernah membenarkan tentang atau mengakui tentang rajinnya beliau dalam beribadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas fi Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawan dalam bulan Ramadan, dalam hal dia melakukan ibadah sedekahnya, dalam hal dia melakukan ibadah puasanya. Itu bulan Ramadan. Maka kemudian rugi sekali dalam sebuah hadis riwayat sahih, ya, ada hadis tentang 3 kelompok orang yang rugi dunia akhirat kalau kemudian dia meninggalkan 3 kebaikan ini. Dalam hadisnya, rahima an furajulin ya dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, wa raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha wa lam yughfar lah. Itu golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raghima an furajulin adraka abawahul kibara wa lam yudkhilahul jannah. Kelompok yang pertama apa? Kelompok yang pertama adalah dalam sebuah majlis dzukirtu indahu. Namaku disebutkan, ya, walam yusalli alayya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Maka ini menjadi sebuah perintah buat kita yang sangat dianjurkan agar kita tidak mendapatkan ancaman rogimaan furojulin, buruk sekali hidungnya. Itu dari sisi sastra bahasa, Nabi tidak mengatakan buruk sekali hidupnya, tidak, tetapi dalam bentuk majas, dalam bentuk istilah, ya. Jadi hidung itu kan bagian dari kesempurnaan, kan, kesempurnaan wajah seseorang. Orang kalau kita lihat hidungnya pesek, secara kualitas keindahan wajah itu kan agak menurun, ya. Makanya ada operasi-operasi hidung mancung dan lain sebagainya, padahal pesek gitu, ya. Tapi kemudian dilakukan berbagai macam cara agar sehingga kemudian hidungnya menjadi maju. Atau misalnya kebiasaan-kebiasaan orang kita dulu, anaknya biar dia mancung, padahal sudah tahu orang tuanya ini pesek semuanya, dipegang-pegang terus sampai kemudian bisa membentuk gitu. Nah, begitu juga di Arab. Jadi Arab itu hidung itu juga bagian dari mazhar minal madhahiril jamal, yaitu ikon kegantengan seseorang gitu. Maka kata Nabi, rogi ma'an furujulin,
sungguh buruk hidungnya. Maksudnya dia mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Apa? Yang pertama adalah ketika namaku disebutkan dia tidak bersolawat kepadaku. Ya, jadi ketika ada seorang ustadz, seorang teman menyebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dianjurkan kita untuk bersolawat kembali dengan mengucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini berkaitan dengan tema kita. Waragi ma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan. Dia masuk bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Tsumman salakha, kemudian bulan Ramadan itu pergi meninggalkannya, walam yughfarlah, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu pengampunan itu sama Allah dibuka lebar-lebar. Ya, dibuka lebar-lebar, selebar-lebarnya, ya. Dalam hadis misalnya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam riwayat yang lain, man qoma. Kalau tadi shoma, yang kedua man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa di pagi hari dari mulai sahur sampai menjelang maghrib, sampai syuruk, kemudian sampai ghurub, kemudian maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dia akan diampuni dosa-dosanya selama dia melakukannya dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, penuh semangat, ihtisaban. Kemudian di riwayat yang lain, ya, dilanjutkan lagi, tidak hanya berhenti pengampunan itu dari Allah ketika kita berbuka puasa, dilanjut lagi, man qoma ramadanan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, menambahkannya dengan sholat witir, menambahkan lagi dengan sholat tahajud sepanjang malam itu dengan ibadah-ibadah dengan niat taqarruban ilallah, i'tikaf dan lain sebagainya, taqaddama min dambi ghufira lahu, diampuni lagi di 24 jam hampir. Selama 24 jam pengampunan sama Allah diobral sama Allah. Hadis yang lain misalnya khamsu salawatin wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadan ila ramadan mukaffiratu lidzunub ma lam yajtanibul kabair. Hadisnya khamsu salawat, ya. Khamsu salawat itu apa? 5 waktu salat, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, mukaffiratu lidzunub, ada pengampunan dosa di dalamnya selama dia melakukannya dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Tapi tentu bukan semua dosa, ada dosa-dosa apa? Makanya di hadis yang akhirnya itu majtanabal kabair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa kabair, dosa besar. Kemudian minal jumu'ati ilal jumu'ah, dari sholat Jumat sampai Jumat yang berikutnya, mukaffiratil lidzunub, ada pengampunan dosa itu, dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir, war minar ramadan ila ramadan, dan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Selama dia melakukan ibadah bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ihtisaban, semangat, mengharapkan pahala dari Allah, ada mukaffiratul lidzunub di situ. Ada lagi hadis yang lain, ini untuk bisa mengajak kita untuk bersemangat, ya, untuk bisa melihat kembali tentang keistimewaan bulan Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama. Ada yang mengatakan riwayat yang lain, tuftahu fihi barakatun minas sama, ya, telah datang kepada kalian, ya, jadi Nabi itu pada saat turun wahyu kepadanya tentang keistimewaan bulan Ramadan, tentang apa yang Allah berikan khusus di bulan Ramadan, disampaikannya kepada para sahabat, dikatakan atakum Ramadan, kabar gembira buat kalian semua, telah datang bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, telah dibuka pintu-pintu langit, artinya kemudahan-kemudahan dalam melakukan ibadah, doa-doa yang kita sampaikan kepada Nabi itu mudah, sampaikan kepada Allah itu mudah diampuni, mudah untuk diistijabah oleh Allah, ya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Artinya kesempatan orang melakukan ibadah untuk mengantarkannya kepada surga itu jauh lebih besar daripada dia masuk neraka, jauh lebih besar daripada dia melakukan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, wa tughallu fihi maradatus syayatin, atau dalam riwayat yang lain, wa sufidat fihi maradatus syayatin,
dan marodah itu maridun itu marodah artinya pemimpin, jadi pembesarnya syayatin, setan-setan itu pembesarnya, iblis-iblisnya itu di tangannya diikat gitu. Artinya kalau ada orang yang masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, itu yang pengaruhnya, tentu ini pengaruh dari setan ya. Kalau pengaruh dari manusia masih terbuka lebar. Dari setan itu setan yang masih kecil-kecil, bukan marodatus syayatin, bukan setan yang iblis-iblisnya, bukan, tapi yang masih yang kecil-kecilnya gitu. Nah, itu menunjukkan lemahnya iman orang itu gitu ya. Padahal sudah yang besar-besar nih, yang ketua-ketuanya sudah diikat sama Allah, sudah digembleng sama Allah, tapi yang kecil kok masih bisa terkecoh dengan yang setan-setan kecil itu, berarti menunjukkan bahwa keimanan orang itu lemah. Nah, kembali kepada anugerah bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah bagian dari anugerah terbesar dalam hidup kita. Maka maksimalkan dengan benar ya, maksimalkan benar sisa bulan ini, bulan Rajab masih tersisa sekitar 2 minggu ya, atau sekarang kita 17 atau 18 Rajab ya, sekitar itu ya, pertengahan bulan Rajab. Kemudian nanti ada bulan Syaban ya, perbanyak bulan Syaban sebagaimana kata Nabi SAW, bahwa Nabi itu kata Usama bin Zaid, bahwa Nabi itu paling banyak melakukan puasa ya di antara bulan-bulan yang lain selain bulan tentunya selain bulan Ramadan, itu di bulan Syaban, sebagai bagian dari melatih diri, mentraining diri untuk agar ketika bulan Ramadan dia benar-benar dalam kondisi siap gitu ya, dalam kondisi siap. Masih ada waktu atau kita berikan pertanyaan? Jam berapa? Masih sisa berapa menit? Oh, sudah habis, Bu? Oh, belum? Oke. Oh, 4. Baik, yang pertama tadi anugerah, Ramadan itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, bagian dari keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada pelipat gandaan pahala, ya, pelipat gandaan pahala, baik secara kaman wa kaifan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi secara kuantitas Allah lipatkan pahalanya. Kita nggak tahu pahalanya itu dilipat gandakan berapa kali. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu dilipat gandakan dan disebutkan pahala-pahalanya, tapi bulan Ramadan itu spesial luar biasa. Ya, dalam hadis sahih, dalam hadis targhib ini kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan Bani Adam itu akan kembali kepadanya. Maksudnya pahalanya itu sudah ditentukan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'mi'ati di'fin. Dan satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dalam hal dia melakukan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala sampai sab'mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Kok tahu, Ustaz? Dari mana? Banyak sekali hadisnya. Dalam hadis misalnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun wal ajru bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf di dalam Al-Qur'an, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan 10 kebaikan. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tidak. Tapi alif harfun, walamu harfun, wal mimu harfun. Jadi kalau misalnya kita kemudian pulang dari masjid, buka Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nun, shadaqallahul azim. Ya, itu sudah berapa? 10 kebaikan,
Gitu. Itu 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi jangan kemudian kita pelit, perhitungan gitu sama Allah. Kemudian nun, kemudian shadaqallah, kemudian selesai. Besoknya lagi alif lam mim shadaqallahul adzim dan seterusnya. Bukan, ini semangat. Kalau satu huruf saja itu dinilai 10 kebaikan. Kalau 3 huruf aja dinilai 30 kebaikan. Maka bagaimana mereka yang membaca 1 juz? Bagaimana mereka yang menghatamkan Al-Qur'an, ya Allah? Berkali-kali lipat dia dapat. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Ada enggak? Ada. Masalul ladzina yunfikuna di ayat Al-Qur'an, ya, surat Baqarah kalau tidak salah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, membangun masjid, membangun darul yatim, membangun darul hufaz bagi orang penghafal Al-Quran, membangun bangunan untuk pendidikan dan lain sebagainya, anak yatim, para janda dan sebagainya, fisabilillah. Dia itu seperti perumpamaan seperti orang yang menanam satu habbah. Habbah itu dalam bahasa Arab, ya, itu habbatun itu adalah ada dua penerjemahan, ya. Ada yang mengatakan namlatun saghiratun wa ibnaha, yaitu namlah, semut kecil, anak semut yang kalau ditimbang, ada nggak timbangannya? Nggak ada. Itu habba, ya. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti dia menanam satu habba, satu biji yang tidak ada. Ada juga yang menafsirkan habba itu ketika kita buka jendela atau kita lap jendela dengan angin, misalnya dengan begini, ya, itu kemudian ada terbang atom, ya, kalau diartikan dalam terjemahan Al-Quran atau terjemahan bahasa Indonesia itu atom, yaitu sesuatu partikel yang kecil yang tidak bisa dilihat dan tidak ada timbangannya. Itu ketika ditanam itu akan tumbuh satu tumbuhan yang setiap tumbuhan itu ada 7 batang, dan setiap batang itu akan menumbuhkan 100 biji. 100 dikali 7 batang, artinya 700. Tapi tentu itu hanya sekedar dalam ilmu Quran itu, jadi sesuatu yang tidak bisa di logika, yang tidak bisa digambarkan oleh akal manusia, ya. Oleh Allah di dalam Al-Quran, ini cara Allah menjelaskan itu dengan penjelasan yang logis, dengan penjelasan yang manusia bisa memikirkannya, ya. Kata Allah kan dalam ayat yang terakhir itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan pahala dan dilipat gandakan. Pahalanya sebesar apa? Kan kita nggak tahu. Maka Allah memberi gambaran, pahala orang yang bersedekah itu seperti menanam satu biji, yang satu biji itu bisa menelurkan 700 biji. Gitu. Ya, itu bagian dari karakteristik Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Surga, apa enaknya surga sih? Kemudian kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Orang yang beriman, beramal soleh, dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya itu apa? Sungai-sungai. Bayangkan punya rumah di bawahnya sungai. Di perumahan sini ada nggak yang bawahnya sungai? Setiap hari dengar keindahan air sungai? Nggak ada. Ditambah lagi, ya, wa azwajum mutahharah, ya. Dia akan mendapatkan wanita di surga nanti, wanita yang mutahhar, selalu bersih, tidak pernah haid. Setiap kali kita pingin datangi, setiap kali kita pingin datangi, setiap kali kita pingin datangi. Gitu. Ini bukan menunjukkan bahwa agama itu agak sedikit porno, bukan. Tapi ini bagian dari kenikmatan dunia yang bisa kita nalar. Dan itu oleh Allah menggambarkan nanti di surga itu jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, jauh lebih indah daripada kenikmatan dunia ini. Gitu. Nah, kembali kepada hadis tadi bahwa ada pelipat gandaan pahala, ya, ila 700 di'fin. Kemudian di akhirnya kata Nabi SAW, Qulu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa an ajzibi. Kecuali puasa. Kalau semua amal ibadah anak Adam itu dilipat gandakan menjadi 10, minimal 10, maksimal 100, ya. Maksimal tadi
700 sampai mungkin dilipat gandakan berkali-kali lipat, wallahu a'lam bishawab. Tapi illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Nabi, wa ana ajzibih. Nah, ini menarik lafadznya. Wa innahu li, sesungguhnya dia itu untukku. Apa maksudnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menjelaskan hadis ini dalam syarah Fathul Bari, syarah Sahih Muslim, itu mengatakan fa innahu li, itu maka dia itu untukku, artinya puasa itu kan adalah satu-satunya mungkin ya. Kalau ada yang lain silakan bisa sampaikan. Itu satu-satunya ibadah yang tidak mungkin orang melakukan riya, sombong. Apa yang bisa disombongkan dengan puasa? Kalau sedekah, cekrek, pasang di IG, bisa dia riya. Riya itu artinya apa sih? Riya itu kan dari kalimat ro'a yara, kan, ingin dilihat. Ya, ingin dilihat. Paling-paling puasa itu hanya bisa memancing sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar. Kecuali kalau dia bercerita, aku hari ini puasa loh, gitu. Itu mungkin. Tapi riya nggak bisa. Riya. Makanya kata Nabi fa innahu li, bukan kata Nabi, mohon maaf. Ini hadis qudsi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi dengan perkataannya Allah. Jadi perkataan Allah tetapi disampaikan oleh Nabi, hadis qudsi. Fa innahu li, maka puasa itu untukku. Artinya tidak ada kesempatan orang untuk untuk sombong di situ, nggak bisa. Sholat masih bisa orang sombong. Sholat tiba-tiba datang ke masjid, Allahu Akbar, gerakannya lama sekali, seakan-akan dia adalah ahli ibadah, gitu ya. Sedekah dibesar-besari ketika orang lihat. Ketika orang nggak lihat, yang dikasih angka 2000 misalnya. Tapi ketika kotak lewat 100, ada banyak orang seperti itu. Ada kesempatan orang untuk lihat di situ. Tapi kalau ibadah puasa nggak ada, siapa yang mau lihat? Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan begini, fa innahu li wa ana ajzibi, kata Ibnu Hajar, yang menjelaskan hadis ini melalui kitab Sahih Bukhari, karangannya Syarhul Fathul Bari. Itu mengatakan fa innahu li wa ana ajzibi, kalau ibadah-ibadah yang lain itu puasanya, ibadah-ibadah yang itu pahalanya sudah disebutkan sekian, maka puasa ini berbeda. Saya sendiri, kata Nabi, kata Allah, wa ana ajzibi, saya sendiri yang akan memberikannya. Kalau sudah Allah yang memberikannya, berapa kali lipat? Bayangkan. Kalau puasa, kalau ibadah sholat misalnya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadli, fadhi bisab'i wa isrina darajah, atau dalam hadis yang lain, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi khamsi wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, ya, 27 derajat, atau ada yang mengatakan 25 darajah atau derajat. Itu ditentukan jelas. Kita datang ke masjid mau sholat jamaah, mengharap ridho Allah, sekaligus kita mengharapkan pahala. Kelihatan. Sama seperti kita ikut lomba hadiahnya 5 juta, 10 juta, 100 juta, kendaraan motor, kendaraan mobil, semangat kita, jelas ibadahnya. Tapi ini kata Allah, wa ana ajzibi, saya yang akan berikan. Berarti lebih besar dari itu. Kan begitu logikanya, kan begitu. Nah, nanti ada jamaah yang tanya, kok kita nih ngomong pahala-pahala terus, ibadah seakan-akan pinginnya pahala terus. Ya begitu memang, karena manusia itu dalam satu makalah, ta'allaqal qulubul ibadi biraghbati wa rahbah faddabaratil umur wastaqamatil hayat. Secara fitrah, hati manusia itu atau jiwa manusia itu terikat dengan sebuah janji dan ancaman. Anak kecil mau ikut perintahnya ayahnya ketika diminta untuk beli A, B, C, D, dia akan pergi semangat kalau dikasih uang, kan begitu. Seorang anak akan tidur cepat karena dia takut akan dimarah-marahi oleh ibunya, kan begitu. Itu sifat dasar manusia. Begitu juga Allah ingin memberikan pendekatan tersendiri yang sesuai dengan fitrah manusia dalam hal melakukan ibadah ataupun dalam hal menghindari perbuatan dosa gitu.
Nah, itu juga, itu makanya kita berbicara tentang pahala, surga, neraka, itu agar pendekatannya lebih manusiawi, pendekatannya lebih sesuai dengan fitrah manusia. Fastaqamatil hayat, maka kehidupan itu akan lebih lurus gitu. Ya, terakhir ya, biar tidak terlalu panjang nih, sudah habis waktu ini. Kemudian yang keempat adalah bulan Ramadan itu hadisnya bulan Ramadan bulan penuh berkah, ya. Atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Keberkahan itu tidak bisa didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Kalau ibadah yang lain, kalau kita sedekah, ya ibadah pahalanya ya sekian, sudah ditetapkan. Tapi bulan Ramadan kata Allah Subhanahu wa taala yudhaif mudha'afatan, akan dilipat gandakan berkali-kali lipat yang kita nggak tahu. Dan itu kembali kepada hadis tadi. Maka ketika kita kemudian nanti dipertemukan dengan bulan Ramadan, insya Allah ya, diberikan umur yang panjang, keberkahan dalam hidup, di sisa-sisa masa penungguan bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan hidup, semangat ya, lebih jos lagi, lebih kita tingkatkan lagi. Maka insya Allah bulan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Kita harapkan semoga kajian ini bisa menambah semangat kita ya. Karena ini kajian targhib ya, yang saya nukil dari kitab Targhib Imam Al-Mundhiri. Semakin sering kita membaca hadis-hadis, ayat-ayat, perkataan-perkataan para salafus soleh kita terkait tentang motivasi dan ancaman, semakin semangat kita beribadah, begitu ya. Jadi kalau mau kok loyo ibadahnya, kok malas-malasan, coba baca banyak-banyak hadis-hadis, khususnya misalnya kitab ini ada mulakhas. Kalau ini tebal, ini saya punya 2 jilid, ada yang singkat mulakhas, ringkasan dari hadis-hadis yang oleh Imam Albani, itu hanya diambil yang sahih-sahihnya saja menurut beliau. Kalau ini memang ada yang bercampur hadis hasan, ada yang bercampur hadis dhaif. Tapi ingat bahwa hadis dhaif itu juga bisa diamalkan hanya dalam hal fadhailul amal. Masalah ibadah, masalah akidah tidak boleh kita melaksanakan ibadah dengan dasar hadis dhaif. Tapi dalam hal fadhailul amal silakan ya, lakukan selama kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Bapak ada pertanyaan? Pak. Nah, Pak. Oh, pertanyaan. Pak. Bapak. Apakah semua ibadah baik itu? Satu, semua ibadah baik itu apakah ibadah? Ibadah. Perbuatan baik itu kan dalam bahasa agama disebut dengan amal soleh. Soleh itu artinya apa? Soleh itu artinya bersih. Ya, tentu dengan syarat-syarat. Pertama, lillahi ta'ala, niatnya karena Allah. Ya. Yang kedua, dia mengetahui bahwa kebaikan itu memang ada sumbernya, ada landasannya, atau dalam bahasa kita disebut dengan mutabaah. Ada dasarnya dari Allah, dari Nabi, dari para ulama, penjelasan-penjelasannya. Gitu. Nah, apakah semua kebaikan itu nanti bisa menjadi ibadah? Bisa tidak, kalau misalnya tidak terpenuhi syaratnya. Kalau misalnya ibadah itu hanya karena orang lain. Contohnya misalnya, kan hadis Nabi itu kan begini, ada idza stata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalihi falyaf'al. Kalau kalian mampu untuk menyembunyikan amal ibadah kalian, maka lakukan. Kenapa? Karena kalau kita tunjuk-tunjukkan itu bisa mengurangi kualitas ibadah. Habis umroh ya normal saja, jangan bicarakan se-RT sekampung ya. Apalagi misalnya dalam hal sedekah itu rawan sekali untuk muncul riya dan sum'ah, ujub, merasa bahwa saya ini ahli ibadah, merasa A B C D, itu bisa mengurangi
kebaikan amal soleh tadi itu. Makanya disebut amal soleh, bukan amal saja. Amal itu perbuatan, tapi kalau soleh artinya dia bersih. Soluha, dari kalimat soluha. Soluha itu artinya bersih, kholaso, bersih dia. Bersih dari harapan orang lain, pujian dan sebagainya. Itu bisa buruk Pak kalau misalnya syarat-syaratnya tidak penuh. Begitu juga perbuatan tidak baik, bahkan cenderung dia mengandung dosa, itu bisa mendapatkan pahala dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam hadis lain saya mumpung ingat, yuhillul kadzibu fi salasin. Kadzib itu apa? Bohong. Bohong itu dibolehkan apa enggak? Tidak boleh. Tapi dalam hadis ini enggak boleh, masa boleh bohong? Tapi dibolehkan, yuhallul kadzibu fi salasin, dihalalkan, dibolehkan al-kadzibu fi salasin dalam 3 hal pokok ini. Apa itu? Yang pertama itu adalah islahul baina mutakhasimaini, untuk memperbaiki atau mendamaikan antara 2 orang, 2 kelompok yang sedang bertikai. Bohong saja itu namanya strategi. Tapi itu kan bohong. Dibolehkan, dapat pahala. Atau misalnya ada yang kedua berbohong kepada pasangan, istri atau suami. Kok boleh Ustaz? Kok dihalalkan? Boleh. Untuk membahagiakannya. Istri sudah masak enak, banyak, spesial untuk hari yang spesial buat suaminya. Tiba-tiba datang masuk rumah, "Pak, makan, monggo." Sudah makan di rumah, sudah makan di kantor tadi. Kecewa nggak? Kecewa, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita kalau dalam kondisi belum diinformasikan ke istrinya? Apa? Ya bohong saja, ya. Untuk sekedar mendapatkan keberkahan dalam hubungan suami istri. Oh iya, masya Allah enak sekali makan, walaupun sudah sangat kenyang. Itu dibolehkan. Itu, ya, itu dibolehkan. Artinya ibadah itu amal itu menjadi baik kalau dia soleh, syarat-syaratnya terpenuhi. Begitu juga keburukan itu akan menjadi kebaikan kalau misalnya ada memang dibolehkan dalam agama. Maka perbanyak baca, perbanyak hadir di majelis ilmu, perbanyak membuka mata kepala kita agar memahami agama lebih dalam, sehingga kita lebih enak untuk menjalankan kebaikan. Oke, sekian, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadisnya kan man qara'a harfan min kitabillah, orang yang membaca satu huruf. Hadis ini harus kita pahami bahwa hadis ini sebenarnya motivasi untuk kita membaca Al-Qur'an lebih sering. Jadi tidak secara rigid, jangan memahami potongan hadis secara rigid bahwa satu huruf. Kalau memahami secara rigid seperti itu, maka cukuplah kita untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran satu huruf dan sadaqallahul azim. Itu satu. Bahwa hadis ini itu hadis memotivasi kita untuk, sama juga hadis misalnya idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau ada anak Adam meninggal, maka seluruh amal perbuatannya itu akan terputus. Kecuali apa? Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholih yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Apakah hadis itu bisa dipahami secara zahir begitu saja? Tidak. Perlu pemahaman lebih dalam, mengikuti pemahaman para ulama kita. Apa? Ya, jadi orang muslim itu harus kaya, harus punya harta yang cukup agar bisa bersedekah, menjadi sedekah yang jariah. Begitu. Motivasinya begitu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, jadi muslim itu harus pintar. Agar apa? Agar ilmu itu bisa dimanfaatkan orang lain dan menjadi amal jariah. Waladin soleh, bangun keluarga yang soleh, bangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, agar bisa mendidik anak yang soleh, sehingga doa-doanya itu kemudian bisa jariah nanti ketika di akhirat. Itu pemahaman hadis itu pertama. Yang kedua, makna kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ada 2 pemahaman. Yang pertama, pahala yang dilipat gandakan. Orang membaca
satu huruf itu mendapatkan satu pahala, dia sebanding dengan 10 pahala, dia akan mendapatkan 10 pahala. Itu secara matematis, ya. Ada pemahaman seperti itu. Ada yang memahami bukan pahala yang dilipat gandakan, tetapi dia sebanding dengan orang yang melakukan 10 kebaikan dalam satu waktu. Karena Al-Quran itu Al-Quran itu kan muta'abbadun bitilawatihi. Kita diperintahkan untuk membacanya. Membacanya mendapat pahala. Baca hadis dapat pahala apa enggak? Hah? Kalau baca hadis kita dapat pahala apa enggak? Kalau baca lafadznya saja ini enggak dapat. Tapi kalau diamalkan dapat. Kalau Quran itu kewajibannya yang ketiga, tilawatan, tadabburan, wa amalan. Pahala, membacanya dapat pahala, mentadaburinya, mendengarkan tafsiran-tafsiran para ulama dan ustaz-ustaz kita dapat pahala. Amalan juga amalan, diamalkan dapat pahala lebih besar lagi, gitu. Maka pahala yang dimasukkan di sini, kebaikan yang dimasukkan di sini adalah kebaikan sebanding dengan 10 kebaikan. Satu Al-Quran itu, satu huruf dalam Al-Quran itu sama seperti dia bersedekah 10 kali. Kalau misalnya ingin diterjemahkan secara kontekstual, ya, secara amalia, itu begitu pemahaman. Kita Pak. Ya, intinya kembali kepada tadi bahwa hadis ini memberi kita motivasi untuk rajin membaca Al-Quran. Ya, jangan terpotong-potong, jangan malas-malasan sehingga 1-2 huruf, walaupun ada kelemahan kita membaca, ya baca aja, ya. Karena satu huruf itu mengandung kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Sekian, insya Allah semoga yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan, tercerahkan buat kita semuanya. Dan kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bisa memberikan pencerahan lebih banyak buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.